Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu ta'ala dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya dan keberkahannya kepada kita semua. Insyaallah kita semua termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di siang hari ini saya mengangkat satu judul, Salathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, diambil dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya, dan hadis ini hadis qudsi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, salathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Kemudian Nabi berkata, rajulun a'tabi thumma ghadara wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajra. Shadaqallah. Kata Nabi, ada tiga golongan, yang tiga golongan ini dianggap musuh oleh Allah. Kemudian ulama mencoba mentafsirkan maksud tersebut. Apa yang dimaksud dengan musuh di sini? Fa kaifa hina ma yakunu khasmun malikul muluk atau malikul mulki? Bagaimana kita bisa menjadi musuhnya Allah? Apa kemudian kata para ulama? Khasmun lil kafirin. Kemudian kata para ulama, khasmun lil munafiqin. Kemudian khasmun lil zalimin, lil mubtilin, lil mubtadi'in, dan lain sebagainya. Kata para ulama, musuhnya orang kafir, musuhnya orang munafik, musuhnya orang zalim, musuhnya orang mujrimin, musuhnya orang-orang yang suka membatalkan perbuatan-perbuatan yang sudah ditentukan oleh Allah, dan lain sebagainya. Nah kemudian kata Nabi, bagaimana pandangan Allah tentang kezaliman? Allah sangat mengancam orang-orang yang melakukan kezaliman. Yal'anuhumul la'inun. Allah masukkan mereka ke dalam neraka, dan Allah laknat mereka selaknat-laknatnya. Bahkan dikategorikan terlaknat. Nah sekarang siapa di antara tiga tersebut, tiga golongan itu, yang dianggap oleh Nabi, oleh Allah sebagai musuh? Di dalam Al-Quran, Allah bukan menjadikan musuh, tapi Allah perangi. Ada orang yang diperangi oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapa orang yang diperangi oleh Allah dalam Al-Quran? Pemakan riba, akilur riba. Jadi akilur riba itu termasuk salah satu kata Nabi dalam hadisnya, arba'un haqqullahi fi an yudkhilahum finnar. Ada 4 golongan, yang 4 golongan ini Allah punya hak memasukkan mereka ke dalam neraka, dan Allah punya hak untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Nah, ini haknya Allah nih. Salah satu di antaranya adalah akilur riba, dan salah duanya al-a'iq liwalidayhi, orang yang suka makan riba. Yang kedua ada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah di dalam Al-Quran, pemakan riba diperangi sekecil apapun. 1000 yang masuk, 1000 yang Allah perangi, lebih bahkan. Jadi orang yang makan riba 1000, itu Allah perangi sampai ke akar-akarnya. Yang hilang tak 1000 yang kita makan, 1000 yang rugi bisa sampai 100.000. Nah, apa kaitannya riba? Riba ini diartikan oleh Sapruddin Prawira Negara dalam bukunya Ekonomi Islam. Kata Sapruddin Prawira Negara, yang disebut dengan riba itu kezaliman. Bagaimana pandangan Allah tentang kezaliman? Allah sangat melaknat orang-orang yang zalim. Kita lihat
Di antara tiga golongan ini, apakah ketiga-tiganya termasuk dalam pelaku kezaliman atau tidak? Yang pertama kata Nabi, orang yang dianggap menjadi musuhnya Allah. Rajulun a'tabi thumma ghadara. Manipulatif. Orang yang suka menipu dengan sumpah. Sudah kita bahas. Di pertemuan sebelumnya ada 9 golongan yang tidak diajak berbicara oleh Allah. Salah satu di antara 9 itu orang yang bersumpah atas nama Allah, kemudian mereka menipu, memanipulasi. Mereka berdusta. Kita ambil 2 poin terakhir saja. Pada 2 poin terakhir, kata Nabi, rajulun istajara ajiran falam yu'ti ajrahu. Ada orang yang memanfaatkan seorang bos, memanfaatkan karyawan dan stafnya, bekerja di tempat dia, tapi ada beberapa kemungkinan kezaliman yang dia lakukan. Satu, dia memakan hak karyawan tadi. Yang kedua, pangkas potong atas gaji karyawan. Yang ketiga, tidak dibayarkan gajinya. Yang keempat, dia tunda gajinya. Yang kelima, sengaja diperlambat gaji dia. Ini kalau ada orang-orang seperti ini, itu musuhnya Allah tuh. Apa kaitannya dengan kezaliman? Sangat zalim. Kalau dia cuma pada aspek menahan, memangkas dan lain sebagainya, dia tetap masuk dalam kategori kezaliman. Tapi kalau dia makan, dia sedang memakan bara api dalam perut dia. Fi butunihim nara. Ini banyak terjadi. Bukan tak banyak. Ini yang sering dilakukan oleh orang hari ini. Karena ada unsur yang lain, mereka tak bisa profesional terhadap itu. Kalau kesalahan karyawan, kita bisa katakan oke. Tapi kalau bukan kesalahan karyawan atau karena kita mencari kesalahan, ini kezaliman yang nyata. Banyak sekali orang-orang hari ini tidak mau membayar gaji karyawan dengan alasan karyawan yang enggak benar pekerjaan dan lain sebagainya. A'ti kulladzi haqqin haqqa. Berikan setiap haknya orang, hak kembalikan. Jangan dimakan, jangan dipotong, jangan dipangkas. Karena 1000 yang kita pangkas dan yang kita makan, maka Allah akan tarik dari keberkahan yang kita miliki, akan Allah kurangi rezeki kita sedikit demi sedikit. Sampai orang tersebut ikhlas dari apa yang kita makan. Kalau 1000, kalau 100, 1000 bisa kami ikhlaskan Ustaz. Kata orang tak mampu tadi, 1000 bisa kami ikhlaskan Ustaz. Tapi kalau sudah 100.000 kami butuh Ustaz. Kezaliman apa yang mereka lakukan? Bayangkan orang bekerja mati-matian. 1 bulan kerja dari pagi sampai sore, gajinya 600.000. Manusiawi atau tidak manusiawi? Itu tergantung tolak ukurnya. Itu kezaliman yang nyata. Dan itu dilakukan. Baik itu perusahaan swasta maupun yang tidak swasta. Dan ini kejadian kita sering temukan. Nah, itu yang pertama. Nah, apakah kategori yang pertama itu zalim? Sangat zalim. Orang-orang yang menunda gaji dan lain sebagainya. Bagaimana di dalam Islam? Di dalam Islam itu, bagaimana cara kita memberikan gaji kepada orang? Di dalam Islam, ketika kita mempekerjakan orang di rumah kita atau dalam perusahaan kita, gajilah dia bayarlah gajinya sebelum keringatnya kering. Ada banyak model. Bisa per hari, bisa per bulan, bisa per pekan, bisa per 2 pekan. Itu tergantung kesepakatan. Silahkan, tak ada masalah. Dan Islam membenarkan. Hanya saja yang tidak dibenarkan dalam jangan pernah menunda tanpa ada urusan atau uzur yang syar'i. Haram bagi siapapun yang menunda haknya orang lain tanpa uzur apapun. Ada misal. Ada orang tak mampu, dia punya hak terhadap zakat. Ada orang tak mampu, punya hak terhadap zakat. Datang dia meminta kepada masjid untuk meminta haknya. Karena dia tak mampu tadi dan dia butuh. Masjid tak kasih, zalim. Zalim. Ini kezaliman yang nyata yang sering kita temukan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga kata Nabi. Wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Orang yang memperjualbelikan manusia merdeka. Ini agak panjang sedikit. 1, memperjualbelikan lansia, anak yatim, fakir miskin, panti asuhan, dan lain sebagainya. Karena ada panti asuhan, ada orang-orang tak mampu dimanfaatkan untuk, mohon maaf, mencari keuntungan di belakang tadi. Ada orang-orang yang menjadi relawan
Woi, untuk masjid itu kita butuh proposal. Dibuat proposal. Diajukan. Dapat 80 juta untuk masjid. 40 juta masuk saku, 40 juta kasih masjid. Haram. Tak lebih daripada 1/8 dia boleh ngambil. Sisanya tak boleh. Kalaupun ada kesepakatan. Orang yang mau perjalanan. Ini ada orang mengatasnamakan panti asuhan berkeliling rumah. Dan kita temukan kasus ini. Ternyata tidak ada orangnya. Panti asuhan yang tidak ada. Orang yang tidak ada. Dan ternyata ada beberapa panti asuhan di Pekanbaru ini memang begitu modelnya. Ketika donatur datang, disuruhnya masyarakat yang punya anak untuk datang ke situ. Setelah dapat dia duit tadi, dia kasih sikit-sikit kepada anak, sisanya dia masukkan. Na'udzubillah itu satu. Bagaimana dengan anak yatim? Sama. Ada orang-orang yang memakan hak anak yatim, sama. Rumah kami ini Ustaz ada anak yatim, silakan bagi yang ingin berderma silakan. Diambil sama orang tuanya, dimakan sama orang tuanya, haram. Fi butunihim nara, dalam perut mereka ada api yang mereka sedang membakar diri mereka sendiri. Lansia, ini banyak orang-orang yang memanfaatkan lansia, membuat proposal untuk program lansia dan lain sebagainya. Mereka ambil hak dari situ. Hak mereka tak lebih daripada 1/8. Lebih daripada itu yang mereka makan haram. Ini yang disebut dengan memperjualbelikan manusia merdeka demi kepentingan. Fa'akala thamanahu. Mereka makan. Setelah mereka perjualbelikan, mereka lakukan. Relawan silahkan. Tapi jangan manfaatkan kerelawanan Anda untuk mencari keuntungan. Haram. Terus bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Kalau Anda sanggup lakukan, kalau tak sanggup jangan lakukan. Itu lebih baik daripada kita memakan sesuatu yang haram. Dan ini kezaliman yang nyata. Kembali kepada poin yang kedua tadi. Bagian yang kedua yang memakan haknya karyawan tadi bisa jadi masuk dalam kategori memakan dalam kategori zalim atau rampas atau ghasab. Kalau dia masuk dalam kategori ghasab, merampas, mengambil hak orang tanpa izin yang pemilik, maka dalam kategori rampas ataupun mencuri. Diartikan oleh para ulama ghasab. Ghasab ini lebih berbahaya daripada mencuri. Mencuri itu diam-diam. Kalau ghasab merampas, merampok terang-terangan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan hak orang lain itu dengan cara yang batil. Itu salah satu contohnya. Salah satu contohnya begitu. Termasuk salah satu yang mempersulit hak orang lain kalau tidak dibayar. Ada orang yang ingin mengurus sertifikasi dan lain sebagainya. Sulit bagi mereka mengambil hak mereka, harus dibayar dulu baru mereka keluar. Pelaku-pelaku seperti ini nanti yang bersaksi di hari kiamat orang-orang yang dipersulit itu, zalim. Kelak seberapa banyak yang dipersulit itu dan mereka mengambil hak daripada orang, kalau tak dibayar tak keluar urusan kita, tak selesai. Yang seperti ini sama, memakan hak orang lain dengan cara yang batil. Kelak orang-orang seperti ini itu akan banyak yang bersaksi atas perbuatan mereka. Ya Allah, si anu itu zalim, si anu itu zalim. Kalau 10 yang bersaksi habis, gimana kalau 1000, 2000 manusia yang bersaksi di hadapan Allah atas perbuatan yang zalim? Kenapa manusia tidak takut dengan perbuatan demikian? Itu pertanyaan kita hari ini. Kenapa orang hari ini minta suap terang-terangan? Kalau suap itu biasanya datang orang bayar untuk memperlancar, sekarang enggak. Kau mau selesai urusanmu, bayar. Itu sekarang. Jadi suap sekarang itu mantap modelnya. Tidak lagi sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Makanya melakukan kezaliman hari ini terang-terangan. Yang seperti inilah yang terjadi sekarang. Dan seperti inilah yang banyak. Kalau kita tak punya ordal, kita tak punya orang dalam, tak punya harta, tak punya kelebihan, sulit. Ini tanggung jawab siapa? Agama punya tanggung jawab untuk membenarkan. Agama punya tanggung jawab untuk mencari solusi daripada hal demikian. Apa solusinya? Kembalikan kepada para pelaku itu kepada nilai-nilai agama. Kenapa? Karena hari ini orang menganggap dosa besar itu biasa. Maka dikatakan, kata Murji'ah, ada kelompok namanya Murji'ah yang menganggap dosa besar itu biasa. Sehingga mohon maaf. Menganggap diri lebih baik dan tangan ini mudah saja melakukan dosa besar dan berbuat zalim kepada orang lain dengan alasan apapun. Sehingga yang terjadi adalah kriminalisasi. Dalam bahasa Arab disebut dengan mujrimin. Orang-orang seperti ini kelak mendapatkan pertanggungjawaban yang setimpal di hari kiamat. 1000 yang Anda makan, 100.000 yang Anda kembalikan.
Jadi jangan sampai kita orang-orang yang di bulan suci Ramadan beribadah segitu kuatnya, iktikafnya, tahajudnya, duhanya. Ternyata semua ini sia-sia di hadapan Allah hanya untuk menutupi bolong-bolongnya kita pada perbuatan yang lain. Dan itu kadang-kadang tidak cukup. Maka dikatakan itulah yang disebut dengan manusia yang bangkrut di akhir zaman atau di hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.